Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di statistika. Hari ini kita pertemuan 11. Kemarin saya sudah menjelaskan tentang dispersi, skionis, dan kurtosis, dan hari ini saya akan memberikan contoh soalnya. Langsung saja. Untuk mengingatkan kembali, dispersi sendiri untuk jenis ukuran dispersi ada 4. Yang pertama ada jangkauan atau range, lalu deviasi rata-rata atau simpangan rata-rata, lalu yang ketiga ada varian, dan yang terakhir ada simpangan baku atau standar deviasi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang range atau R. Di sini ada data tunggal. Bila ada sekumpulan data tunggal X1, X2, X3 sampai Xn, maka rentang datanya dapat dinyatakan dalam rumus sebagai berikut ini. R sama dengan Xn dikurangi dengan X1. Kita langsung saja masuk ke contoh soal untuk data tunggalnya. Tentukan rentangnya atau R dari data berikut ini. Di sini sudah ada data 4, 3, 2, 6, 7, 5, 8. Dan ada data 11, 5, 7, 4, 8 sampai 12. Maka yang pertama kita akan membahas untuk data yang pertama dari 4 sampai 8, yaitu 8 dikurangi dengan 2 sama dengan 6, dimana ini jika diurutkan dari yang terkecil, yang paling kecil adalah 2, lalu yang terbesar adalah 8, maka yang terbesar dikurangi dengan yang terkecil, hasilnya adalah 6. Untuk data yang kedua kita cek dulu, atau kita urutkan dulu. Yang paling kecil adalah angka 4, lalu yang paling terbesar adalah angka 14, maka range-nya adalah 14 dikurangi 4, hasilnya 10. Lalu untuk contoh soal data tunggal yang kedua, 10 pegawai Stikes Jombang gaji masing-masing tiap bulannya dalam ribuan rupiah adalah sebagai berikut ini. Nah, di sini ada data dari 50 sampai 700. Berapa range gaji pegawai tersebut? Range-nya adalah 700 dikurangi 50. Di sini yang terbesar adalah 700, lalu yang terkecil adalah 50, maka range-nya adalah 650. Untuk data per kelompok ada dua macam cara, yaitu dengan menggunakan selisih dari titik tengah kelas tertinggi dengan titik tengah kelas terendah. Lalu yang kedua ada selisih dari tepi kelas atas kelas tertinggi dengan tepi kelas bawah terendah. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Selanjutnya, yaitu yang kedua ada deviasi rata-rata. Yang dimaksud dengan deviasi rata-rata di sini adalah nilai rata-rata hitung dari harga mutlak simpangannya. Nah, di sini juga sudah ada rumus DR atau deviasi rata-rata sama dengan sigma X kurangi X1 dibagi dengan N, di mana X-nya itu adalah nilai individu, lalu untuk X1-nya adalah nilai rata-rata, sedangkan N-nya adalah jumlah datanya. Nah, kita langsung masuk saja ke contoh soal
data tunggal. Tentukan deviasi rata-rata dari data berikut ini. Di sini ada data 2, 3, 6, 8, dan 11. Kita cari X1-nya, yaitu dengan cara kita jumlahkan 2 ditambah 3 ditambah 6 tambah 8 tambah 11 dibagi dengan 5. 5 ini didapat dari jumlahnya ini, datanya ini ada berapa? Ya, ada 5, hasilnya adalah 6. Lalu untuk mencari deviasi rata-rata dapat menggunakan tabel bantu. Tabel bantunya adalah seperti ini. Nah, ini rata ini diisi dengan hasil X1-nya dimasukkan di sini. Lalu untuk deviasi, rata dikurangi dengan data, di mana ini 6 dikurangi dengan 2 hasilnya 4, 6 kurangi 3 hasilnya 3, dan seterusnya. Nah, untuk deviasi rata-rata sendiri ini di sini adalah 14. 14 adalah hasil deviasi, jumlahkan dibagi dengan 5. 5 adalah jumlah total datanya ini, sama dengan 2,8. Selanjutnya ada data per kelompok, DR, deviasi rata-rata, sigma F kali X kurangi X1 dibagi dengan N, di mana F kecil adalah frekuensi kelompok, sedangkan X adalah nilai tengah kelompok, X1-nya adalah rata-rata nilai tengah kelompok, lalu N adalah jumlah F. Kita langsung masuk saja ke contoh soal data berkelompok. Tentukan deviasi rata-rata dari data berikut ini. Nah, untuk penyelesaian diketahui X bar adalah 67,18. Nah, di sini kita sudah tahu frekuensinya, jumlahnya 100, ini penjumlahan. Untuk X1-nya seperti ini. Lalu X kurangi X bar yaitu 5,18. X kurangi X bar. Oke, selanjutnya kita akan mencari F X kurangi X. Oke. Selanjutnya yang ketiga adalah varian, nilai tengah kuadran simpangan dari nilai tengah atau simpang rata-rata. Varian untuk sampel bisa dilambangkan dengan S kuadrat, sedangkan untuk populasi dilambangkan dengan sigma kuadrat. Yang pertama adalah data tunggal menggunakan metode biasa, di mana untuk sampel besarnya jika N lebih besar dari 30, maka berlaku rumus seperti berikut ini. Nah, sedangkan untuk sampel kecil atau N kurang dari sama dengan 30, maka berlaku rumus seperti ini. Bedanya adalah di sini ya, kurangi 1, di sini tidak ada pengurangan. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh soal varian. Tentukan varian data. Di sini ada 2, 6, 8, 5, 4, 9, 12. Nah, untuk data tunggal sampel kecil atau N kurang dari sama dengan 30, maka penyelesaiannya diketahui N-nya adalah 7, jumlahnya atau X bar 6,57. Maka kita akan masukkan ke data seperti ini. X-nya adalah penjumlahannya adalah 46. Lalu kita masukkan X kurangi X bar. Lalu kita akan kuadratkan ini, hasilnya ini dikuadratkan, hasilnya seperti ini. Lalu untuk X kuadrat, ini X kuadrat, 2 kuadrat, hasilnya 4, 4 kuadrat, hasilnya 16, dan seterusnya. Maka di sini kita pakai rumus untuk sampel kurang dari sama dengan 30, di mana sigma X kurangi X bar kuadrat dibagi dengan N min 1. Di sini adalah hasilnya ini 67,7 dibagi dengan N-nya adalah 7 kurangi 1, hasilnya 11,28. Selanjutnya untuk data per kelompok ada metode biasa. Di sini juga ada rumus. Jika N-nya itu lebih dari 30, maka dia rumusnya seperti ini. Jika dia N-nya kurang dari sama dengan 30, dia menggunakan rumus seperti ini. Nah, untuk contoh soal data berkelompok berikut ini sudah kita lihat. Di sini ada kolom 60 sampai 62, di sini ada 72, 74, dan sebagainya. Di sini kita F frekuensinya dihitung, totalnya adalah 100. Lalu X-nya di sini ada 61, 64, 67. Karena ini didapat dari tengahnya ya, 60 tengahnya dari 60 sama 62, 61, 63 sama 65, tengahnya adalah 64, dan seterusnya. Lalu selanjutnya kita akan menghitung X kurangi X bar. Lalu ada X kurangi X bar kuadrat, ini dikuadratkan. Lalu F kali X kurangi X bar kuadrat, maka F dikali dengan hasilnya ini adalah ini.
Maka langsung kita masukkan rumusnya. Sigma F dikali dengan X kurangi X bar kuadrat dibagi dengan N 1364,76 dibagi dengan 100, dimana ini hasilnya adalah di sini. Lalu untuk F-nya kita ketahui di sini sama dengan hasilnya 13,65. Selanjutnya yang terakhir adalah simpangan baku. Simpangan baku merupakan akar dari tengah kuadrat simpangan dari nilai tengah atau akar simpangan rata-rata kuadrat, di mana simbol simpangan baku untuk sampel adalah S, sedangkan untuk populasinya adalah sigma. Nah, untuk cara memperoleh simpangan baku sendiri adalah dengan menarik akar dari varians, sehingga dapat dirumuskan menjadi seperti berikut ini. Yang pertama ada data tunggal. Untuk seperangkat data X1, X2, X3 hingga Xn atau data tunggal di sini ya kita bicara, simpangan bakunya dapat ditentukan dengan dua metode, yaitu dengan metode biasa dan metode kasar. Untuk metode angka biasa, jika sampelnya itu lebih besar dari 30 atau N lebih besar dari 30, maka berlaku rumus seperti ini. Lalu untuk sampel kecil atau N kurang dari sama dengan 30, maka berlaku rumus seperti ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang metode angka kasar. Di sini untuk sampel besar atau N lebih besar dari 30, maka berlaku rumus seperti ini. Lalu untuk sampel kecil atau N kurang dari 30, maka berlaku rumus S sama dengan akar sigma X kuadrat dibagi dengan N kurangi 1 dikurangi dengan sigma X kuadrat dibagi dengan N kali N kurangi 1. Nah, untuk data berkelompok juga ada dua metode biasa. Jika N-nya itu lebih dari 30, maka rumusnya seperti ini. Sedangkan jika N-nya kurang dari sama dengan 30, maka dia mempunyai rumus seperti ini. Ya, pasti sama ya. Jika dia lebih dari 30, dia tidak dikurangi 1. Jika dia N-nya kurang dari sama dengan 30, maka dia ada tambahan kurang 1. Nah, untuk metode angka kasar, jika N-nya lebih dari 30, maka rumusnya seperti ini. Sigma Fx kuadrat dibagi dengan N dikurangi sigma Fx kuadrat dibagi dengan N. Jika N-nya kurang dari sama dengan 30, maka ini bedanya adalah di sini ya, sama-sama dikurangi. Nah, kita langsung masuk saja ke contoh soal simpangan baku. Dari data di samping dapat diketahui bahwa jumlah data N adalah 10. Kita ketahui 1 sampai 10, maka jumlahnya adalah 10 datanya. Dan untuk derajat bebas atau N kurangi 1 adalah 9, maka hasilnya 289.613. Maka untuk rumus seperti ini adalah 1701 dikuadratkan, hasilnya adalah 2.893.401. Sehingga kita dapat menghitung nilai variannya menjadi berikut ini. S kuadrat 10 dikali 289.613 dikurangi dengan 2.893.401 dibagi dengan 10 dikali dengan 9. Ini adalah jumlahnya data dikurangi N-1, jumlah data dikurangi 1 adalah 9. Maka hasilnya 2729 dibagi dengan 90. S kuadrat adalah 30,32. Nilai varian dari data yang dikumpulkan adalah 30,32. Untuk menghitung simpangan bakunya, kita hanya perlu mengakar kuadratkan nilai varian. Maka S-nya adalah akar dari 30,32, yaitu 5,51 Jadi nilai simpangan baku dari soal di atas adalah 5,51. Baik, untuk materi statistika hari ini saya cukupkan sekian. Jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung WA Japri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.